بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Kata beliau, faedah itu usulil fiqh. Apa faedah mempelajari ilmu usul fikih? Ini sudah kita terangkan ya di awal pembahasan tadi. Ya. Kata beliau, inna usul al-fiqh ilmun jalilul qadar, baligul ahammiyah, ghazirul faedah. Sungguhnya ilmu usul fikih itu ilmu yang sangat agung kedudukannya. Ya. Berada di atas puncak pentingnya dan sangat dalam sekali manfaatnya. Ya. Syekh rahimahullah di syarahnya beliau mengatakan bahwa pensifatan ini mungkin dikatakan pada semua cabang ilmu. Sebab semua cabang ilmu begini keadaannya. Ya. Kedudukannya penting memang untuk dipelajari. Jelas ya? Penting untuk dipelajari. Sebagian orang ada yang mengatakan, oh tidak perlu belajar usul fikih. Hah? Tidak perlu belajar usul fikih. Ya, mau paham agama, hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya. Sampaikan qala Allahu qala Rasuluhu. Nah, itu ilmu katanya. Ini jahil ya. Betul bahwa asal dalil itu qala Allahu apa? Qala Rasuluhu. Itu asal pendalilan. Tapi bagaimana cara dia mengeluarkan pendalilan? Ya, para sahabat belajar dari Nabi. Mengambil cara pendalilan, masalah yang detail mereka tanyakan. Ya. Umar kalau ada satu masalah, dia tidak berdalil sendiri, dia kumpulkan para sahabat, muhajirin, para sahabat apa? Al-Ansar, bahkan seluruh sahabat kadang dikumpulkan oleh Umar untuk apa? Satu masalah. Iya. Umar hafal Al-Quran, tahu hadits-hadits Nabi. Jelas ya? Kalau begitu jangan diremehkan pembahasan-pembahasan ya tentang cabang-cabang ilmu syariat. Harus didudukkan perkara itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan porsinya. Nah ini termasuk masalah. Di masa ini kita banyak masalah ya. Ada masalah orang yang jahil bicara tanpa ilmu. Ya, ini masalah yang paling banyak. Jahil bicara tanpa ilmu. Ada yang baca ayat, baca hadis tapi tidak paham. Dia tidak paham apa makna ayat dan hadis yang dia baca. Iya. Dibawakan dalil, diarahkan kepada orang. Padahal dalilnya itu di dalam Al-Quran ditujukan untuk orang kafir. Ini dia sikatkan untuk musuhnya. Iya. Subhanallah. Gak mengerti cara pendalilan. Jelas ya? Karena itu sekali lagi, ya, ilmu ini penting. Jangan dianggap, oh, santai saja. Ya, kalau begitu. Belum lagi seorang itu masuk di pembahasan dari ilmu usul fikih yang lebih penting. Tentang maqasidus syariah. Maksud-maksud pensyariatan. Iya. Maksud-maksud pensyariatan. Nah, sebab disinilah yang menentukan derajat kefakihan seseorang. Ya, dan para ulama berbeda-beda kedudukan dan derajatnya dibangun di atas dasar ilmu ini. Iya, dibangun di atas dasar ilmu ini. Jadi jangan dianggap orang yang ahli fikih itu, oh dia tahu ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Ini halal dalilnya, ini haram dalilnya. Itu belum tentu dia fakih. Jelas ya? Dia mengerti seperti itu, kita anggap kebaikan yang bagus yang kamu ketahui. Tapi belum sampai ke derajat orang yang fakih. Bahkan kalau bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu belum dihitung sebagai orang yang berakal. Ya, kalau bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Laisal akilu alladhi ya'lamu syarra minal khairi." Orang yang berakal itu bukan orang yang mengetahui kejelekan dari kebaikan. Dia tahu ini jelek, ini baik, ini jelek, ini baik. Dia jelek dalilnya ini, baik dalilnya ini. Bukan itu orang yang berakal, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi al-aqilu alladhi ya'lamu khairal khairaini wa syarra syarraini. Orang yang akil itu orang yang kenal kebaikan yang terbaik dari dua yang baik. Dia kenal yang terjelek dari dua yang jelek. Jadi kalau dia dihadapkan pada dua sesuatu yang baik harus dia pilih, dia pandai memilih yang terbaiknya apa. Iya. Itulah fikih namanya. Sebagian masalah agama, ya seorang berfikir ini layak dia jawab atau tidak. Sini perlu fikih. Ya. Dia menimbang apa yang terbaik di sini antara dia menjawab atau tidak. Jelas ya? Demikian pula dia dihadapkan pada dua kejelekan.
dia harus jatuh pada salah satunya. Maka dia bisa memilih yang paling sedikit kejelekannya. Dia bisa memilih yang paling sedikit kejelekannya. Itulah yang disebut fikih namanya. Disebut fikih. Nah, inilah fikihnya. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan para a'immah. Itu yang menyebabkan mereka diunggulkan. Karena itu kata Imam Ahmad, jangan kalian luput dari menghadiri majelis Imam Syafi'i. Iya. Adapun riwayat hadits, kalau kalian luput, kalian dari Syafi'i, kalian bisa ambil dari rawi-rawi yang lain riwayat itu. Tapi kalian luput akal Imam Syafi'i ini, maksudnya pemahaman beliau, kalian luput darinya, kalian tidak akan dapatkan. Sebab beliau diberi fikih. Iya. Hadits semua orang bisa hafal. Dia cari guru saya, siapapun, baca buku, dia bisa hafal. Tapi pemahaman, dari mana dia bisa memahami seperti itu? Iya. Karena itu penting artinya. Seorang mendengarkan bagaimana para ulama di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, iya, Syekh Muqbil, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan selainnya banyak sekali para ulama kita. Kita melihat bagaimana mereka berbicara. Kalau terjadi suatu keadaan, apa yang mereka lakukan? Iya. Dalam menyikapi suatu fitnah, bagaimana mereka membahasakan? Dalam mengomentari orang, permasalahan, bagaimana? Itu perlu dilihat, sebab itulah fikih mereka. Dan fikih yang seperti ini tidak tertulis di buku-buku. Iya. Harus diambil dari guru, memang dilihat langsung. Harus diambil dari guru dan dilihat langsung. Iya. Karena itulah, sekali lagi, siapa yang ingin diberikan kedalaman di dalam fikih, dia belajar sesuai dengan jalur yang disyariatkan. Belajar sesuai dengan jalur yang disyariatkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, faidatuhu at-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimatin. Kata beliau, faedah mempelajari fikih adalah dia punya kemapanan. Ya. Dia punya kekokohan. Ya. Dalam mendapatkan kemampuan sehingga dia mampu mengeluarkan hukum-hukum fikih dari dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya dia mampu mengeluarkan hukum-hukum fikih di atas pondasi-pondasi yang benar. Ya. Kalau dia mengeluarkan hukum tapi pondasinya tidak benar, nah ini menjadi masalah. Menjadi masalah besar. Ya, kalau saya tidak khawatir waktu panjang, saya beri contoh-contoh ya orang-orang yang masalah memberikan dalil, ya bukan pada tempatnya. Nah, inilah musibah yang menimpa kita di masa ini. Ya, orang yang setengah-setengah belajarnya. Jadi kalau dapat ilmunya cuma setengah saja. Dan itu ambil kaidah umum. Yang setengah-setengah ini itulah yang merusak alam semesta. Ya, itu yang merusak alam semesta. Ya, karena itu kata sebagian ulama, ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di akhir Fatwa Al-Hamawiyah. Kata beliau, yufsidul alam arba. Yang merusak alam semesta ini ada 4 orang. Ya. Nisfu mutakallim, wa nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib. Merusak alam ini ada 4. Setengah alim, setengah ahli fikih, dan setengah ahli nahwu, dan setengah ahli kedokteran. Ya. Jadi semuanya setengah. Ya. 1/2 alim, kalau alimnya setengah-setengah, ini merusak agama. Kalau fikihnya setengah-setengah, ini merusak seluruh negeri. Ya, sebab fikih itu jangan dianggap ya salah dalam memahami fikih. Ya. Itu bisa rusak seluruh dunia. Lihat saja itu, orang yang keliru memahami jihad saya, ya, habis meledakkan bom di sana sini. Ya. Itu tidak punya fikih. Anggap dia tidak punya fikih hubungan antara negara, hubungan bilateral misalnya. Ya. Sudah, perang aja tiap hari yang akan terjadi di atas muka bumi. Padahal ini hukum-hukum diatur. Kalau dia tidak mengerti fikih, rusak seluruh alam semesta. Nah, yang ketiga kata beliau nisfu nahwi. Ya, 1/2 nahwu, 1/2 ahli nahwu. Ya, sebab ini merusak lisan. Ya. Tidak beres lisan orang dibuat olehnya. Karena ilmu nahwunya apa? Sepotong-sepotong. Ya, benar satunya marfu, tapi yang lainnya salah. Dibuat majrur. Ya. Demikian. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah nisfu tabib.
Ya, ini seperdua dokter. Dia belum dokter, baru seperdua. Ya. Nah, ini yang kadang dia kata Syekhul Islam dalam Nukilan Alim itu yufsidul abdan. Orang yang seperti merusak apa? Merusak badan. Jadi yang pertama yufsidu al-adyan, yang kedua yufsidul buldan, yang ketiga yufsidu al-lisan, dan yang keempat yufsidu al-abdan. Ya. Demikian. Jadi harus di atas usus salimah, pondasi yang kuat. Nah, setelah menjelaskan faedahnya, dan alhamdulillah sudah kita terangkannya di awal pembahasan beberapa faedah lainnya, dan mengungkap faedah-faedah sebenarnya banyak sekali. Ya, dan insyaallah taala ilmu apapun yang kita pelajari sepanjang kita dalami akan nampak nanti faedahnya. Akan nampak faedahnya. Kata beliau wa awwalu man jama'ahu ka fannin mustaqillin al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah. ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. Iya. Kata beliau, awal yang mengumpulkan ilmu fikih ini sebagai cabang ilmu tersendiri itu adalah Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Ya, dalam buku beliau yang masyhur, ya, buku apa? Kitab Ar-Risalah. Ya, Risalah itu dua punya Imam Syafi'i. Ada Al-Qadim, Risalah yang dahulu ketika beliau tulis di Baghdad, dan ada yang baru. Nah, yang sampai ke kita Risalah yang dicetak oleh Syekh Ahmad Syakir itu dari riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman. Nah, dari riwayat Abu Rabi', dari riwayat Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud Az-Zahrani. Nah, riwayat Abu Rabi' inilah yang sampai kepada kita, dan itu Risalah yang terakhir yang berada di Mesir. Baik, itu awal di dalam pembahasan kitab Ar-Risalah ini. Asy-Syafi'i rahimahullah ya menyinggung sejumlah pembahasan ya tentang ilmu usul fikih, tentang bayan, tentang takhsis, tentang hujjiyah, khabarul ahad, tentang ijma', pembahasan tentang ijtihad, tentang taklid, ya, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan yang dimaklumi dalam kitab Ar-Risalah. Nah, kemudian setelah itu diikuti oleh para ulama. Dia menulis tulisan-tulisan yang beraneka ragam. Ada yang sifatnya manthur, ada yang sifatnya manzum. Manthur itu dalam buku tertulis bebas. Kalau manzum itu apa namanya? Buku tertulis dalam bentuk syair-syair. Ya. Nah, dan ini banyak buku-buku itu. Kemudian ada yang mukhtasar, ada yang mabsut, ada yang ringkas, dan ada yang luas. Hatta sara fannan mustaqillan, sampai akhirnya menjadi ilmu ini menjadi cabang ilmu tersendiri. Banyak sekali buku-buku tentang ilmu usul fikih tulis oleh para ulama kita, punya keunggulan-keunggulan, punya keistimewaan-keistimewaan. Baik, selesai sudah awal bab dari buku ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang ahkam. Ya wallahu taala alam. Mungkin di malam ini karena waktu sudah larut malam tidak ada tanya jawab, dan seperti biasa insyaallah taala bahwa materi pembahasan kita akan lanjutkan setiap harinya. Ada 4 sesi. Sesi yang pertama setelah sholat subuh, ya, sekitar 1/4 sampai setengah jam setelah sholat subuh. Kemudian sesi yang kedua adalah sebelum duhur, ya, sekitar 9:30 sampai duhur. Kemudian sesi yang ketiga ba'da asar sampai maghrib, dan sesi yang keempat adalah setelah maghrib sampai ba'da isya. Ini 4 sesi insyaallah setiap hari. Ya, kita akan berusaha menyelesaikan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan menjadikan majelis ini sebagai bentuk ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil الحمد لله رب العالمين